Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, hari ini saya bersama Pak Nasri. Lagi? Ya, bersama Pak Nasri lagi. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, alhamdulillah bisa jumpa lagi, Pak ya. Iya, Pak. Ini kebetulan kemarin kita di outdoor, Pak ya. Sekarang kita Iya. di studio Bapak. Masya Allah. Makasih ini udah diundang ke studionya. Oh, ini studio apa namanya ini? Studio Studio ecek-ecek. SCC. Nggak apa-apa lah. Ya, yang penting Tapi nggak bagus. kepanasan, nggak kehujanan Ya, di dalam rumah, itu yang Pak, kan? paling penting, Pak. Karena memang alhamdulillah ada ruang, bukan Ya. ruang hampa, ruang yang tidak terpakai untuk sementara waktu, jadi kita manfaatkan. Untuk berkarya. Ya, Iya. memang cita-cita saya, artinya impian saya ya bisa punya yang lebih layak. Pelan-pelan. Ya, pelan-pelan ya. Atau paling tidak nanti kita bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain, Pak, kan? Betul, betul. Sharing, berbagi informasi, Hmm, berbagi pengalaman, Pak, kan? betul. Ya, kita rekam, tujuannya mungkin biar bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman mungkin yang butuh motivasi. Ya, Nah, ya. itu harapannya. Betul. Tapi kalau enggak ya minimal untuk hiburan. Atau kalau memang ada yang nggak suka juga tidak masalah, Pak. Hmm. Nah, Tapi tetap di like aja, Pak ya. Yang di jadi di bawah kalau jelek, gitu. memang suka, di like, komen, share, tambahkan subscribe-nya. Kemudian kalau nggak suka ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Dislike juga nggak apa-apa. Oh, gitu, Pak ya? Berarti sebagai tanda kita harus perbaiki lagi. Motivasi lagi. Iya, Iya, gitu. iya, iya, betul, betul. Oh ya, tadi Bapak dari rumah. Dari rumah. Iya, iya. Kena hujan. Kebetulan belum hujan. Dari rumah tadi dari benar lagi dari apa? Dari Simpang 3 ke studio Bapak nih. Tapi Ke rumah saya. oh ya, ke rumah Bapak. Heeh, Anehnya padahal saya udah pernah ke sini Ya. kemarin itu beberapa kali ya, Pak ya. heeh. Tapi hari ini entah kenapa saya kelewatan, Pak. Kemana jadi tadi? Tadi kelewatan sampai ya jauh hampir 2 km saya lewat ke sana. Loh, ini kok kayaknya belum nyampe apa kelewatan gitu Iya, kan. iya, iya. Lalu ada sungai, ada tekongan. Mm-mm. Seingat saya kok nggak ada tekongan dari Pondok Baru ke rumah Bapak, kayaknya nggak ada tekongan lah gitu kan. Akhirnya saya baca gitu kan, saya jalan terus, saya baca ada Iya, iya, tulisan Selamat datang ke Kampung Bintang. Bintang, ya. Eh. Bintang Musara. Bintang Musara gitu kan. Ya. Loh, kayaknya bukan Bintang Musara nih alamat Bapak. Akhirnya saya balik lagi gitu loh. Iya, iya, Balik iya. lagi. Nggak telepon tadi. Hmm? Nggak telepon ya. Ya, saya inisiatif aja sih tadi balik lagi. Kayaknya kelewatan gitu kan. Iya, iya. Pulang lagi. Akhirnya ketemu anak-anak, saya tanya rumah Pak Tarmiji, Ustaz Tarmiji di mana? Ya bilang, oh tuh di atas. Ya. Udah jelas lah kelewatan. Ya udah, akhirnya saya pelan-pelan. Tadi kelewatan juga, saya ngebut juga sih, menghindari hujan rencananya gitu. Iya, loh. iya, iya, iya. Nah, tapi alhamdulillah nggak kena hujan dan alhamdulillah sampai juga di sini, Pak. Oke. Jadi ini saya pengen tahu sedikit tentang latar belakang pendidikan Bapak, boleh nggak nih? Oh boleh, boleh. Ya. Jadi Bapak dulu di mana aja jenjang sekolahnya, Pak? Saya dulu dari TK nih, Pak ya. Ya. Apa dari PAUD? Nggak usah. Emang ada PAUD dulu? Oh, nggak ada PAUD. Nggak ada. Boleh. Dulu saya tinggalnya di Banda Aceh, Pak. Oh, di Banda Aceh. Ya, saya tinggal di Banda Aceh. Kalau asli asli ke apa suku bangsa? Suku bangsa saya suku Gayo. Heeh. Karena orang tua saya Gayo kan. Heeh. Jadi saya tinggal di Banda Aceh, Pak. Mm-mm. TK-nya di TK Masjid Jami. Heeh. TK Masjid Jami, Pak. Lungbata. Ya. Kemudian setelah TK saya melanjutkan pendidikan ke MIN. Heeh. Ya, namanya MIN Sukadamai, Pak. Oh, di Banda Aceh ya. Di Banda Aceh itu dekat dengan rumah saya. Rumah saya kebetulan di Blangcut itu nama kampungnya, Blangcut. Jadi ke Sukadamai itu cuma lewati satu kampung. Iya, iya, iya. Jadi kebetulan nggak jauh lah, cuman bisa jalan kaki aja dan nyampe ke sekolah
gitu. Itu si Min Sukadamai. Kemudian 6 tahun melewati perjalanan kehidupan gitu Pak. Berarti Selama 6 lancar tahun. bahasa Aceh Pak ya? Insya Allah. Oh, iya, Insya Allah. iya. Jadi saya bahasa Aceh itu lebih jago ketimbang bahasa Gayo. Kemudian balik lagi saya ke Lungbata karena masuk ke MSN Pak. MTSN. Ya, ya, ya. MTSN 2 Banda Aceh namanya. Itu di Lungbata juga. Oh, Persis di belakang TK saya dulu. TK saya dulu di situ. ya. Di belakangnya ada MSN, saya di situ lagi gitu loh. Di MSN itu. MSN 2 Banda Aceh namanya. Ya. Selama 3 tahun. Kemudian lanjut tahun 2004. Itu tadi tahun 2001 saya MSN kelas 1. Kemudian tahun 2004-nya saya masuk ke STM, Pak. STM ya. Jadi itu tadi Raudatul Anfal, TK-nya Raudatul Anfal Masjid Jami. Kemudian Min, kemudian MSN. Harusnya MA ya? Harusnya ke MA ya kan? Tapi entah kenapa saya masuknya ke STM, Pak. Nah, itu STM dulu namanya bukan STM, sudah SMK. Oh, SMK. Sekolah Menengah Kejuruan. Iya. Saya ambil jurusan mesin. Bukan, jurusan bangunan, Pak. Oh, bangunan. TGB itu, TGB Teknik Gambar Bangunan. Kalau di jurusan itu, kalau perkuliahan disebut arsitektur lah. Iya. Nah, itu selama 1 semester. Karena 2004 itu, ya. bulan 12 tsunami, Pak. Gitu ceritanya. 2005 itu tsunami. Akhirnya kami tinggal di Banda Aceh itu udah was-was. Iya. Orang tua pun udah nenek atau kakek yang ada di sini dulu masih ada, almarhum. Suruh pulang, orang tua saya suruh pulang. Balik aja li, nggak usah lagi tinggal di Banda Aceh. Mungkin ya trauma atau lihat berita kayak mana. Sebenarnya kami di Lungbata itu nggak kena tsunami. Secara aktif itu nggak kena tsunami, secara langsung nggak kena. Tetapi kan dampaknya itu ya Pak ya. Akhirnya tahun 2005 kami balik ke sini itu dengan alasan ya mengungsilah sementara gitu alasannya. Karena ya keadaan di sana kan lagi porak-poranda Pak kan. Karena kami mengungsi sementara di sini bahasanya. Jadi ini waktu tsunami Bapak apa sedang di mana tuh Pak? Itu menarik nih, ada cerita. Jadi saya hobi saya mancing Pak. Mancing. Hobi mancing dengan teman-teman. Nih menarik ceritanya kenapa? Dulu saya hobinya mancing sama teman-teman. Jadi setiap minggu itu nggak ada cerita nggak mancing. Mancingnya itu di Ulele Pak. Iya. Ulele itu kan salah satu. Ya? Sama teman sekolah, yuk mancing, naik sepeda tuh Pak kan. Naik sepeda. Iya. Kita mancing. Entah kenapa di hari itu teman saya udah datang tuh. Udah datang ke rumah. Win, mancing tuh. Iya. Dulu saya dipanggil Win di Banda Aceh. Si Win gitu kan. Si Win. Win, mancing tuh gitu kan. Ada teman saya namanya Firdaus. Firdaus. Dia paling sering ngajak saya mancing. Jadi entah kenapa di hari itu saya nggak mau gitu loh. Nggak mau saya mau mancing. Yuk mancing tuh. Ya kalau biasanya kalau saya nggak ikut, dia bakal nggak pergi gitu loh. Iya. Walaupun teman-teman ikut, nggak tahu lah kayak soulmate kayak gitu lah mungkin ya. Firdaus itu teman sekolah saya karena dia di satu Min sama saya, satu TK sama saya, satu MSN pun sama saya gitu. Jadi pas saya di STM, dia di MA, di situ bisanya, tetapi tetap akrab kan gitu. Akhirnya nggak jadi pergi, dia pun pulang dengan ya tujuannya nggak tercapai, ngajak saya, dia pun akhirnya nggak ikut. Tiba-tiba gempa. Nah dari situlah beberapa menit dari situ sambil nonton Doraemon, dulu masih ada Doraemon tuh Pak ya, masih ada Doraemon gitu. Gempanya dahsyat Pak ya. Itu kan mungkin sampai di sini juga ya, kalau nggak salah semua sampai gempa dahsyat itu hari Minggu ya. Hari Minggu 26 tuh. 26 Desember. 26 atau 24 ya? 26 kok nggak salah. 26 Desember setelah Natalnya kemarin gitu ya.
ya udah gempa itu udah beberapa jam dari situ karena kan mati lampu segala macam kita nggak tahu kabar kan. Iya. Beberapa menit lah dari situ apa namanya jalur 2 itu jalan Banda Aceh Medan itu udah jadi satu jalur. Iya. Dua-duanya udah ke sana semua gitu. Oh, kendaraan ya. Kendaraan menghindari apa nggak tahu air naik kayak gitu. Iya. Air naik kedengaran air naik aja gitu loh. Jadi pengalaman tahun 2000 sama tahun 2001 itu pernah banjir Pak, Banda Aceh. Pernah banjir, saya ngungsi pernah banjir. Jadi kepikirannya cuma banjir aja gitu kan. Oh mungkin nih jebol bendungan atau apa, banjir gitu. Kita nggak pernah ngerti pengalaman ada tsunami, air bah seperti itu kan. Sehingga, oh banjir nih, siap-siap nih. Kumpulin kasur, taruhin ke lantai atas kan kayak gitu. Atau tetangga-tetangga lain, ya menyelamatkan barang-barang berharganya lah. Ternyata sorenya baru ketahuan gitu loh. Ternyata ada tetangga kami yang baru pulang dari kota, yang udah luka gitu kan, udah luka. Berarti di wilayah Bapak tadi air nggak nyampe ya? Nggak nyampe di wilayah saya nggak nyampe. Ya, mungkin 2 kilometer nggak nyampe nya, atau 3 kilometer lah kayak gitu kan. Karena di Arlong Bata tuh nggak sampai lah. Tapi yang kami ketahui adalah sorenya nyala lagi lampu listrik. Dari situlah keliling gitu kan, Pas keliling itu baru kelihatan ada mayat-mayat yang berkelimpangan keliling gitu kan. Saya sama bapak keliling, apa sebenarnya yang terjadi kayak gitu kan. Jadi ketika itu bagaimana? Terkejut lah Pak ya? Iya terkejut Pak. Sangat. Terkejut. Jadi kami masih bertahan di situ beberapa hari Pak, 26, mungkin seminggu lah masih bertahan di situ. Itu kebetulan kampung saya itu tempat apa namanya mengungsikan mayat-mayat Pak. Jadi mayat-mayat itu ya? ada apa namanya Pak, tentara-tentara banyak datang dari mana gitu bawa mayat, taruh di masjid, habis tiba-tiba yang ada identitas dipanggilkan, entah siapa-siapa gitu Pak, seperti itu. Oh iya. Oke, jadi akhirnya pulang ke sini. Pulang kemari ya? Ya. Di mana tepatnya kalau di Bener Meriah waktu pertama kali Pak? Waktu pertama kali saya ke Bener Meriah ini, pas pulang dari situ ya, itu di rumah paman saya, adik dari bapak saya. Tinggal di situ entah sebulan 2 bulan, mengungsi karena nggak mungkin lagi ke Banda Aceh waktu itu. Nggak mungkinnya kenapa? Karena kondisinya kan lagi porak-poranda Pak ya. Yeah. Jadi mungkin belanja nggak, entahlah gitu. Sampai pada akhirnya orang tua saya juga nggak pulang lagi oleh desakan nenek waktu itu almarhumah. Iya. Nggak usah pulang lagi. Akhirnya kami ya buat rumah di sini gitu, pada waktu itu. Akhirnya saya pun sekolahnya lanjut lagi di sini gitu. Jadi berapa satu keluarga? Berapa saudara? Saya? Ya. Saya itu anak pertama Pak. Ada adik 2 orang, 1 perempuan 1 laki. Sekarang udah menikah yang perempuan, yang laki akan menyelesaikan kuliah. Oh di mana Pak? Kuliahnya di sini Pak, di Takengon. Oh berarti ada adik laki satu. Ada adik laki 1 lagi. Itu kalau pengalaman itu ngeri-ngeri Pak. Ya kami di sini saja yang nggak ada tsunami merasakan gempa itu sangat dahsyat sekali. Apalagi bagaimana di sana ya, apalagi gitu. Di pusatnya Pak yang mengalami langsung tuh. Runtuhan bangunan. Itu udah berapa tahun ya sampai sekarang Pak ya? Dari 2004 sekarang udah 2020. 16 tahun. 2021 nanti udah 17 tahun hampir Pak, 20 tahun. Hampir 20 tahun. Ya hampir 20 tahun berarti ya Pak ya. Ya Wah. Kita berdoa mudah-mudahan tidak lagi terjadi peristiwa seperti itu Pak ya. Betul. Oke, jadi tadi sudah cerita masalah latar belakang sekolahnya Pak ya. Jadi ketika di di sini Bapak belum tanya sekolah saya di mana. Oh iya, di sini di sini saya sekolahnya di SMA 1 Bukit. Di SMA 1 Bukit. Niatnya sebenarnya mau di STM lagi kan gitu, melanjutkan, tetapi nggak ada STM yang jurusannya
kayak saya dulu bangunan. Akhirnya ya lanjut aja lah sekolah ke SMA 1 Bukit. Selama 1 tahun, enggak, 2,5 tahun ya, mungkin 5 semester lagi melanjutkan. Itu. Kemudian Pak, setelah dari situ, saya kuliah lagi di Banda Aceh gitu. Saya akhirnya balik lagi tahun 2007. Balik lagi ke Banda Aceh kuliah dengan keadaan yang sudah berbeda. Mungkin pembangunannya luar biasa cepat kan gitu kan. Iya. Selang berapa tahun sudah? Udah berbeda sekali, berbeda Pak. Sekali, berbeda sekali keadaan di situ. Bahkan saya sampai lupa jalan saya. Padahal kan udah lama saya tinggal. Saya kayak lupa jalan, ini jalan apa ya? Ini gedung apa ya? Kan memang gedung itu udah hancur dan dibangun lagi. Baru kan udah pangling gitu, Pak ya. Iya. Puing-puing bangunan sudah nggak nampak lagi, Pak ya? Nggak ada lagi, udah bersih, udah bukan kota Banda Aceh yang saya kenal dulu gitu. Gitu. Kuliah jurusan apa, Pak? Saya kuliah, Pak, jurusan komunikasi dan penyiaran. Komunikasi penyiaran ya? Ya, pernah nyiar juga saya sebenarnya dulu di radio kampus ya, Pak. Bukan radio komersil jadi. Radio kampus. Kemudian saya kuliahnya agak lama, Pak. Agak lama dalam artian ya nggak mau menyelesaikan dengan cepat lah. Nggak mau menyelesaikan kuliah. Tapi nggak abadi, Pak kan? Tapi nggak abadi, masih cetek lah dengan abadi itu. Kalau abadi itu kan udah mau dekat-dekat drop out gitu, Pak ya. Masih abadi. Saya kuliahnya kalau orang itu mungkin 3,5 tahun atau 4 tahun, saya 5 tahun kuliah. 5 tahun kuliah. Enggak lama kali. Enggak lama kali lah. Itu pun udah. Jadi yang terhitung lama sampai 7 tahun. 7 tahun. Itu udah abadi tuh ya. Udah ada title abadi tuh ya. Ya, katanya kalau masih 5 tahun. Ya 5 tahun ya standar lah ya. Iya. Kalau di kuliah saya banyak masuk organisasi waktu itu. Banyak masuk organisasi. Suka berorganisasi. Di antaranya. Ya, Nak. Bentar, Nak. Jangan dulu, Nak. Ini intermezzo aja nih, Pak ya. Kalau saya di kuliah itu dulu organisasinya banyak. Salah satunya tuh kepenulisan. Kepenulisan. Kalau internal tuh, Pak ya. Kalau internal di jurusan kami sendiri itu ada namanya majalah mahasiswa atau pers mahasiswa. Jadi saya masuk di situ sebagai wartawan sekaligus sebagai kartunis. Kebetulan bisa lah gambar sedikit-sedikit kayak gitu. Kemudian di fakultas, bukan di fakultas apa, di universitas, di IAIN Institut, dulu masih IAIN namanya, IAIN Araniri. Sekarang udah UIN ya, Pak ya. Itu komunitas teater, Pak. Saya gabung di komunitas teater. Pertama masuk melihat demo-demo teater itu saya merasa tertarik. Tertarik. Wah, kayaknya bisa nih gabung nih ke teater nih. Motivasinya saya kurang tahu juga, entah kenapa saya mau bergabung, tapi ikut aja lah. Akhirnya keterima lah jadi salah satu anggota teater di tahun 2007 itu. Pakai seleksi? Pakai seleksi, Pak. Wah, itu berat kali masuknya waktu itu. Sampai dicoret-coret aja, sampai kami ngamen keliling. Syarat masuknya, Pak ya? Iya, itu tapi dipantau, ngamen, cari duit. Teriak-teriak lah, apalah, tapi lumpuran badan itu kayak itu. Untuk masuk komunitas. Untuk masuk komunitas itu aja. Itu namanya ada istilahnya dulu, kalau dalam istilah komunitas teater itu namanya ADOK. ADOK namanya. ADOK itu kepanjangannya, tulisannya ADOEK. ADOK. Kalau saya dulu ADOK yang ke-8. ADOK ke-8 saya. Generasinya ya? 8 apa 7 ya, kayak gitulah. 2001 ke 2007. Ya, ke-7. ADOK ke-7. ADOK ke-7. ADOK itu kepanjangan dari Ajang Orientasi. Ajang itu tulisannya Ajang gitu, Ajang. Ada Ajang Orientasi Kampus. Ajang Orientasi Kampus. ADOK mahasiswa. UKM KTM itu unit kerja kegiatan mahasiswa. KTM komunitas teater mahasiswa lagi. Nama komunitasnya Rongsokan. Jadi
komunitas itu namanya KTM Rongsokan. Jadi biasanya orang singkatin aja kan, komunitas apa? Rongsokan. Rongsokan. Rupanya ada filosofinya gitu. Oleh pendirinya ke komunitas ini dulu, mereka ini adalah orang-orang yang dulu ada komunitas komunitas seni yang tidak mengedepankan teater. Walaupun mereka ada divisi teater, tidak mengedepankan teater, sehingga mereka yang merasa naluri keteateran dia terbungkam, akhirnya mendirikan komunitas baru. Sehingga para pendiri-pendiri itu kemudian menjadikan nama komunitas itu sebagai Rongsokan. Filosofinya adalah walaupun dia terbuang, walaupun dia dibuang bahasanya, tetapi mereka tidak terbuang, masih tetap bisa digunakan. Sehingga muncullah kata-kata Rongsokan. Rongsokan ya. Jadi berapa komunitas atau organisasi yang Bapak gabung itu? Apakah semuanya Bapak aktif di situ atau gimana? Yang internal itu tadi cuman itu aja. Komunikasi di komunikasi penyiaran itu pers tadi, kemudian ya Rongsokan tadi. Sementara yang lain ya komunitas-komunitas paguyuban lah. Sementara di luar banyak. Di luar saya gabung di beberapa komunitas seni, Pak. Seni. Seni visual, termasuk seni videografi kan gitu. Dan saya bahkan mendirikan salah satu komunitas. Saya bahkan mendirikan komunitas. Nama komunitas itu Panyot. Panyot. Panyot itu kalau dalam bahasa Aceh itu lampu. Lampu apa ya namanya, lampu yang lampu apa namanya itu? Stronggeng ya, stronggeng ya, itu Panyot, lampu zaman itu. Panyot itu komunitas itu bergerak di bidang visual juga, seni membuat komik. Gitu, ya. Itu berdiri pada tanggal 10 bulan 11 tanggal 9 bulan 10 tahun 2011. Ya. Panyot. Ya dari Panyot itulah yang saya akhirnya berkarya di bidang visual, kemudian membawa saya keluar ke Lombok dulu. Waktu itu masih ada lomba Peksiminas namanya, pekan seni mahasiswa nasional tahun 2012-nya. Saya ikut lomba, pertama seleksi di tingkat provinsi dulu, alhamdulillah menang. Dan akhirnya beberapa bulan kemudian dibawa ke beberapa minggu lah dari situ kalau nggak salah dibawa ke Lombok. Kebetulan waktu itu tahun saya ke Lombok, tahun sebelumnya ke Balikpapan. Jadi udah sering keluar daerah juga Pak ya? Baru ke Bogor, Bandung, Lombok lah cuman. Baru ke situ aja. Itu kalau yang ke Lombok itu dari karya seni rupa. Sementara di Bogor itu seni teater. Lalu ada namanya apa ya namanya, lupa pula saya namanya. Kalau yang ke Lombok namanya Peksiminas, yang kalau di Bogor itu namanya Temu Teman. Temu Teman itu adalah Temu Teater Mahasiswa Nasional. Temu Teman ya. Teater Mahasiswa Nasional. Itu yang Ketemu Teman. Ke-12 kalau nggak salah saya. Di Bogor selama 1 minggu. Jadi itu teman-teman komunitas teater mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia, temunya di situ. Sharing, pementasan dan lain-lain lah. Seperti itu. Selama 1 minggu. Oke, terima kasih Pak telah berbagi cerita. Ini berhubung keterbatasan apa nih? Waktu. Nanti kita sambung lagi. Insya Allah kita sambung lagi. Ya. Terima kasih sudah hadir di sini. Sama-sama udah diizinkan ke studio kerennya ini. Oke. Ya udah. Terima kasih Pak. Oke, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita cerita-cerita lagi, Pak.